Kita bahas bersama Laksamana Madya TNI Purnawirawan Ahmad Jamaluddin, Timnas Anies Muhaimin, Bobi Adityo Rizaldi, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Andi Wijayanto, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, dan Anton Ali Abbas, pengamat militer, Kepala Center for Intermastic and Diplomatic Engagement (CIDE). Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Selamat Mbak Friska. malam, Selamat Mbak malam, terima Friska. kasih sudah bergabung. Saya ke Mas Anton dulu. Sebenarnya apa kalau dari sisinya Mas Anton yang diharapkan dan diprediksi akan jadi tema spesifik yang ramai dan paling urgent di debat ketiga nanti? Ya, makasih Mbak Friska. Memang kalau misalnya kita lihat di atas kertas ya, ini topiknya sangat erat dengan pekerjaan sehari-harinya Pak Prabowo. Tapi jangan salah, bukan berarti Pak Prabowo itu sempurna. Gitu ya Mas Bobi ya, gitu. Jadi ada banyak PR-PR yang belum dikerjakan. Dengan kata lain, Pak Prabowo itu cuma bisa strateginya defensif. Sementara nomor satu dan nomor tiga itu sangat mungkin tuh defensif dan ofensif. Itu satu. Kedua, tentu ada beberapa hal yang bisa nanti disoroti dan tentu itu yang kami ingin dengarkan. Yang pertama, pas ngomong tentang korupsi di alutsista. Survei Transparansi Internasional tuh udah menyebut kategorinya tinggi untuk Indonesia dan itu dua survei terakhir 2015-2019 tidak berubah. Dan kalau 2019 itu kan launchingnya di 2021, datanya dikumpul sampai tahun 2020. Jadi pas awal-awal Pak Prabowo juga dikumpulkan. Artinya itu ada catatan sendiri. Yang kedua, jelas kita akan ngomong tentang kesejahteraan. Nih tiga tim ini ngomong tentang kesejahteraan. Tapi bagi saya belum ada yang ingin menawarkan secara spesifik ngomong tentang kesejahteraan. Kalau soal gaji ini kayak apa sih? Apakah kita mau ngikutin kayak model ASN atau ingin pakai formulasi baru? Kalau saya sih bayangannya dan harapannya tentu saja ada tawaran baru terkait gaji. Kenapa? Karena karakteristik pekerjaannya TNI Polri dan juga nanti ada kayak Bakamla dan lain itu kan berbeda dengan ASN kebanyakan. Tentu yang kita berharap itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa, tentu apa insentif lainnya? Itu yang ingin dilihat. Walaupun ketika kita bisa bicara tentang kesejahteraan, dan kesejahteraan itu bukan hanya ngomong tentang pendapatan. Dia akan ada 4 elemen. Ada ngomong tentang pendapatan, ngomong tentang gaji, lalu ngomong tentang bagaimana layanan kesehatan, ketiga adalah layanan perumahan, dan keempat pensiun. Yang terakhir ini poin yang paling jarang tuh dibahas, ngomong tentang pensiun. Kita tahu, saya pikir Pak Jamaluddin tuh merasakan gitu, bagaimana ketika pensiun, yang didapatkan cuma gaji pokok gitu loh. Padahal skillnya Pak Jamal ini kan banyak, kadang lautnya ada banyak skillnya tapi nggak dihitung gitu ya. Jadi harapannya itu yang bisa belum lagi kita akan ngomong tentang bagaimana tentang pengembangan alutsista ke depan. Kalau misalnya di timnas nomor 2 itu kan sudah bilang bahwa kita ini ngomong tentang optimum essential forces. Saya masih bingung sampai sekarang. Ini dasarnya untuk melanjutkan optimum essential forces ini basisnya apa? Gitu karena selama ini kita tuh nggak pernah tahu kok tiba-tiba yang selama ini kita diskusikan adalah MF tapi dokumennya gitu dari dokumen kampanye tiba-tiba langsung bilang bahwa ini kita melanjutkan optimum essential forces. Loh, kok ini dari mana lagi nih? Gitu. Oke. Yang, Nah, yang saya pikir itu yang ingin kita dengar gitu. Jadi bagaimana ngomong tentang kesejahteraan, ngomong tentang pembangunan kekuatan, ngomong tentang penanganan korupsi. Yang terakhir tentu poros maritim dunia. oke. Kita ngomong kebijakan tuh ngomong tentang keberlanjutan. Yap. Yang ngomong tentang istilah poros maritim dunia ini hanya timnya Mas Andi gitu ya. Menggunakan frasa secara lengkap. Mas Bobi timnya menggunakan poros maritim. Kalau timnya Pak Jamal cuma ngomong tentang maritim, menggunakan kata maritim, nggak ada kata poros maritim. Nah ini sebenarnya kita mau ke depan itu kayak apa? Evaluasi dari praktik yang dilakukan oleh Jokowi dalam 10 tahun ini seperti apa? Sehingga kalau kita ngomong tentang keberlanjutan, apa yang mau dilanjutkan? Itu sih Mbak Friska catatan awal saya. Makasih banyak Mas Anton untuk tadi gambarannya. Saya sekarang minta ke masing-masing tim ses, mohon ringkas dan singkat padat agar kita bisa menggali lebih baik. Saya akan bagi-bagi dulu dari beberapa poin. Yang pertama soal korupsi alutsista tadi yang pertama di-mention oleh Mas Anton. Dari Pak Prabowo dulu, dari mulai strategi tadi disinggung juga sama Mas Anton bahwa oke, Pak Prabowo sekarang Menhan, tapi yang bisa dilakukan mungkin nanti debatnya adalah defensif, tidak ofensif seperti paslon lainnya. Kemungkinan begitu. Bagaimana soal itu dan bagaimana juga soal korupsi alutsista yang akan diangkat atau enggak tuh nanti, Mas Bobi? Ya, jadi kalau kita berbicara masalah soal korupsi, itu kan bukan hanya di sektor pertahanan saja, tetapi banyak di sektor lainnya. Paling utama adalah supaya ini objektif adalah memastikan adanya instrumen-instrumen pengawasan yang lebih rapat lagi dari sebelumnya. Karena memang ada beberapa kekhususan terhadap di sektor pertahanan. Misalkan kita tidak membeli
alutsista itu tidak seperti sama bulat-bulat utuh seperti kalau diperbandingkan di online dengan negara-negara lain. Misalkan pesawatnya casingnya dari ini, tapi karena sistem radarnya kita berbeda, karena kenapa? Karena di samping kanan kiri negara kita itu pasti memiliki senjata dari negara yang sama misalkan. Oleh karenanya itu perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang mungkin peralatannya itu tidak bisa diperbandingkan secara apple to apple. Nah, hal inilah yang memastikan bahwa korupsi itu dipastikan dengan adanya instrumen pengawasan yang semakin rapat, seperti yang sekarang sudah ada. Itu kan ada 7 lapis pengawasan, baik itu dari yang instrumen negara, instrumen dari internal sendiri, dan juga dari pembinaan misalkan dari KKIP. Nah, ini yang kiranya bisa memastikan bahwa pembelian alutsista itu nantinya akan efektif. Akan tetapi dalam perspektif pertahanan bukan hanya alutsista itu saja, masih banyak lagi hal-hal yang lain yang sifatnya multi dimensi dan juga lintas sektor. Ini yang sudah diperdalam dan diperjelas dalam visi misi Bapak Prabowo dalam sektor pertahanan. Oke, kalau dari paslon nomor 1 Pak Jamaluddin soal korupsi alutsista apa yang disoroti? Ya, begini Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan korupsi alutsista ini memang sesuatu yang sering diperbincangkan gitu ya Mbak ya. Pada awal Pak Prabowo jadi Menhan juga ditengarai ada korupsi yang besar-besaran gitu. Namun terkadang kita ini masyarakat sipil seperti Pak Bobi disampaikan tadi dalam pembelian alutsista memang tidak ansih beli alatnya saja, tapi ada di situ ada pendidikannya, ada paket-paket logistiknya dan sebagainya, ada satuan tugas yang di sana, sehingga kadang-kadang orang melihat hanya pada keseluruhan, misalkan total anggaran 100, kemudian ada beli 10, berarti satu biji 10. Tidak seperti itu. Tapi memang jujur diakui, memang ada lah seperti itu, karena tidak tertutup kemungkinan ada dalam pembelian alutsista itu tidak terlaksana G2G, tapi umumnya kalau PLN lewat pinjam luar negeri itu B2B yang terlaksana sekarang ini. Kalau B2B tentu ada keuntungan yang harus diperoleh oleh para mitra gitu. Tapi memang ini tidak bisa dideteksi secara langsung bahwa terjadi korupsi, tapi bisa dirasakan gitu Mbak. Itu Mbak, terima kasih. Kalau dari Mas Andi, perspektifnya soal korupsi alutsista yang jadi catatan Mas Anton Ali Abbas? Yang akan ditawarkan oleh Mas Ganjar tentang pembenahan sistem secara seluruh. Jadi kita bisa melihat misalnya apakah alutsista yang dibeli sudah ikut dengan undang-undang industri pertahanan. Apakah terjadi alih teknologi, apakah terjadi offset, apakah dalam perumusannya sudah melibatkan KIP yang di dalamnya harus punya user requirement, apakah dalam perencanaannya sudah dihitung masa pakainya, life cycle-nya sampai 30-40 tahun. Sehingga dan pertahanan ketika membeli senjata hari ini sudah tahu berapa alokasi anggaran memelihara untuk mengupgrade senjata itu sampai masa pakainya habis. Yang di masing-masing senjata bisa berbeda-beda. Misalnya kalau perang bisa 40-50 tahun, sementara karena pesawat tempur mungkin proses modernisasinya dari generasi 4 ke generasi 5 harus sering dilakukan dalam waktu 10. Sistem procurement yang terutama berbasis life cycle itu yang selama ini dinilai sebagai salah satu kelemahan di pengelolaan pertahanan kita, dan itu yang akan nanti difokuskan oleh Mas Andi? Oke, nah bicara soal tadi life cycle-nya, yang terakhir juga saya ingat itu Mas Ganjar bilang soal pesawat bekas, sempat menyinggung soal ini. Apakah ini akan jadi salah satu peluru juga yang disasar untuk debat nanti, Mas Andi?
Yaitu berkaitan dengan kesiapan teknologi. Jangan sampai pada saat misalnya pesawat tempur hari ini kita sudah menuju generasi 4,5 seperti F-22 atau F-35, tapi masih saja kita berusaha mendapatkan pesawat tempur di generasi 4. Ya, kalau di kami udah tegas-tegas, jangankan beli, hibah saja nggak akan terima kalau pesawat tempurnya berada di bawah generasi yang sekarang ada. Itu nanti akan menyusahkan user, akan menyusahkan angkatan udara untuk melakukan pemeliharaan, pelatihan, dan juga upgrade ke depan. Mungkin di awal terasa ringan biayanya, tapi begitu pesawat itu kita miliki 20-30 tahun ke depan, akan terasa bebannya ketika untuk operasional, pemeliharaan maupun upgrading. Kalau Mas Bobi, soal ini kan sudah diprediksi akan jadi salah satu hal yang disasar oleh paslon lain. Ya, jadi memang kan kita itu dalam melakukan pembelian itu kan ada prosedurnya, yaitu ada undang-undangnya, dan itu sudah sangat jelas di situ, ada transfer teknologi dan segala macam persyaratan-persyaratannya. Pembelian tersebut mau tidak mau memang sudah dilakukan dan juga sudah pasti sesuai dengan undang-undang yang sekarang berlaku, yaitu Undang-Undang Industri Pertahanan. Oleh karenanya sangat subjektif kalau kita masuk ke dalam hal teknis yang sudah diputuskan, dan itu pun juga sudah pernah dilakukan sebelumnya, dan ini sudah menjadi keputusan pemerintah sebelum masuk ke dalam formasi baru, yaitu ada 42 pesawat Rafael. Memang dari generasi itu berbeda, tetapi dalam sistem persenjataan dan juga pengembangan sumber daya pilotnya itu adalah satu sistem. Dan pemilihan ini sudah melihat dinamika geopolitik, karena kita melihat Australia dengan pembentukan AUKUS itu kan adalah memastikan tidak ada choke point di alki kita, sehingga kalau kita membeli dari negara-negara lain yang pesawatnya juga dimiliki oleh negara-negara sekitar, itu sangat rentan kita mendapatkan senjata yang setingkat atau selevel dengan yang mereka punya. Dengan memiliki persenjataan dari negara yang kita punya sekarang, itu dipastikan secara persenjataan masih relevan terhadap dinamika keamanan di geopolitik kita untuk selevel dengan pesawat terbang yang dimiliki dari Australia, dari Singapura dan Malaysia. Apalagi kalau dengan Australia dengan pembentukan AUKUS ini, dan dia juga memfokuskan pada Jericho plan-nya, yaitu integrasi dengan pesawat udara. Yang kita putuskan ini adalah suatu hal yang sudah tepat sambil menunggu 42 formasi pesawat yang baru akan tiba. Jadi dari 12 nanti ada yang pertama datang itu ada 5 atau 6, lantas nanti di 2026 yang selisihnya nanti akan datang secara bertahap. Ini yang dikatakan adalah kesinambungan. Nah, yang dipastikan dari misi dan visi Bapak Prabowo adalah kita tidak mencoba-coba lagi, karena kita sudah masuk di dalam roadmap yang akan dibuat dalam 10 tahun ke depan. Kalau dari Pak Jamal, soal tadi pro kontra pesawat, pembelian pesawat, apakah masih relevan untuk diperdebatkan atau sudah clear? Itu sudah selesai, sudah dipastikan tidak ada pelanggaran undang-undang, tidak sesuai dengan prosedur pembelian, TOT-nya itu sudah disepakati bersama, dan ini sudah tinggal dilaksanakan. Oke, Mas Bobi tadi sudah menjelaskan secara rinci. Pak Jamal, apakah dari sisi Anda tidak perlu diperdebatkan lagi soal ini? Kalau dari kami, pada prinsipnya untuk pembelian alutsista ke depan, kami memang tidak menghendaki adanya pembelian alutsista bekas. Kenapa? Karena memang visi kami adalah memperkuat sistem pertahanan negara kita, di mana alutsista kita harus mampu beroperasi secara optimal gitu, readiness-nya juga optimal sampai ke minimal batas luar ZEEI. Nah, kami sudah punya pengalaman TNI sudah punya pengalaman yang panjang terkait dengan alutsista bekas ini, bahwa dari berbagai kejadian eksiden itu memang mayoritas adalah alutsista bekas. TNI AL sendiri pernah memiliki kapal bekas yang Ekstiman Timur, yang itu juga untuk biaya pemeliharaannya sangat besar. Apalagi teknologinya juga tidak ada commonality dengan alutsista yang sudah ada. Jadi bagi di kami ke depan, kami memang tidak pernah
terfikirkan untuk membeli alutsista bekas. Gitu, Mbak. Berikutnya juga tadi yang jadi poin adalah soal kesejahteraan prajurit dari mulai gaji sama pensiun kalau yang ditekankan oleh Mas Anton. Mas Anton singkat dulu. Soal poin kesejahteraan ini apa sih sebenarnya yang masih luput soal gaji dan pensiun yang belum pernah didengar sejauh ini? Ya, selama ini kan, ini kalau kita catat misalnya dari quick wins-nya dari programnya Pak Prabowo kan adalah naikin gaji. Dan yang lain-lain juga sama, kita ngomong tentang kesejahteraan itu. Tapi sebenarnya ketika kita ngomong tentang kesejahteraan, itu sebenarnya kesejahteraan tidak melulu ngomong tentang pendapatan. Tapi tadi saya bilang ada 4 elemen ini yang harus diintegrasikan. Kita bicara tentang apa yang didapat dari ke rumah gitu ya, ini ngomong tentang gajinya, tunjangannya. Itu. Yang kedua adalah soal layanan kesehatan. Oke. Gitu. Yang ketiga adalah rumah, housing. Yang keempat adalah pensiun. Karena bagaimanapun juga ya hidupnya, ketika kita ingin mendorong misalnya ada perbaikan soal bottleneck dan lain-lain, kan itu pasti diarahkannya pensiun dini. Masa pensiun dini kemudian dia hanya dapatkan gaji pokok. Dia baru 20 tahun, baru 10-15 tahun dinas, gaji pokoknya ketaker. Gitu. Jadi bagi saya capres tim capres-capres ini memang sudah ngomong semuanya sudah bicara dulu itu kita ngomong tentang kayak apa gitu. Jauh lebih enak kita mengusulkan konsep yang baru gitu. Ini usulan dari 02, 01, 03, kemudian itu yang kan kita apakah kita mau ada formasi baru soal penggajian TNI Polri misalnya, ini dibedakan dengan yang lain. Kenapa berbeda? Ya kan mereka 24/7, jelas gitu loh. Memang beban kerjanya berbeda. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau didesain model penggajian yang berbeda kan juga sama gitu. Belum lagi kita ngomong tentang yang kemudian pasca dari mereka pensiun. Karena saya pikir sebaiknya memang TNI memang diturunkan gitu, bukan dinaikkan, tapi kemudian ada benefit yang bisa didapatkan oleh mereka apa gitu. Jadi entah itu tadi soal ada kenaikan gaji pokoknya gitu ya, bukan ditunjangan. Kalau tunjangan udah pensiun kayak Pak Jamaludin ini udah hilang berapa puluh juta dari tukinnya udah hilang gitu sebagai mantan bintang 3-nya itu udah ini gitu. Nah itu saya pikir jauh lebih enak kita diskusikan gitu. Nanti harapannya saya nanti di tanggal 7 itu. Oke, Mas Anton, ini proposal baru ketika kita baik, bagaimana mengintegrasikan ini kita akan challenge ke masing-masing tim ses, tapi usai azan maghrib bagi wilayah DKI, Jakarta dan sekitarnya, mari kita sama-sama dengarkan kumandang azan maghrib. Kembali membahas persiapan jelang debat ketiga dan poin-poin yang ditekankan yang diharapkan nanti akan disampaikan oleh para capres. Saya soal poin tadi kesejahteraan yang tadi disampaikan oleh Mas Anton, bisa dijelaskan apa tadi? Apa konsep breakthrough-nya untuk mengintegrasikan poin-poin tadi, Pak Jamaludin dulu? Terima kasih, Mbak. Kami sudah membahas masalah itu. Tagline-nya Paslon 1 kan perubahan. Kami sudah mempelajari selama ini 10 tahun terakhir ini berapa persen per tahun kenaikan gaji, ULP dan sebagainya. Dan kita sudah memiliki konsep untuk itu, tapi tentu saja saya tidak akan membuka sini. Kalau membuka sini nanti pas debatnya udah nggak surprise lagi ya. Tapi kami sudah membahas itu dan sudah menyiapkan konsep yang berbeda dari yang selama ini dilaksanakan. Itu, Mbak. Kalau Mas Bobi bisa kasih hint-nya apa? Kalau nggak detail tapi hint-nya apa sih? Iya betul. Jadi upaya peningkatan kesejahteraan itu ada beberapa macam jalur. Pertama pasti itu adalah peningkatan dari APBN. Kita tetap mengupayakan agar paling tidak dari 1% PDB. Lantas di beberapa hal yang di non APBN, misalkan dari asuransi. Asuransi kan untuk khusus militer ini berbeda dengan sipil. Kesehatannya juga berbeda. Nah oleh karenanya ada hal-hal yang memang bisa dibiayain oleh asuransi dan juga beberapa infrastruktur, misalkan kesehatan. Kesehatan itu dengan kita melanjutkan apa yang sudah menjadi fondasi di 2019-2024 ini, Prodi Unhan itu sudah bisa menghasilkan dokter-dokter yang nantinya langsung bekerja di sektor militer. Sehingga biayanya akan bisa jauh lebih ditekan dan bisa diakses oleh anggota dan juga keluarganya. Dan berikutnya juga di sektor pendidikan. Sektor pendidikan juga sudah dibuka, prodi adalah S1 dan juga beberapa pembangunan dari SMA Taruna Nusantara di beberapa daerah. Nah ini adalah salah satu peningkatan-peningkatan di berbagai jalur yang sudah fondasinya sudah ada. Tidak perlu lagi
masih mencari-cari bentuk yang nantinya itu baru berwacana 2-3 tahun malu merencanakan dan baru dianggarkan. Kita sudah ada roadmap-nya sampai 10 tahun ke depan, di mana seluruh prajurit ini sudah bisa mengakses kesejahteraan yang sudah mulai dibangun dalam periode 2019-2024 ini. Kalau Mas Andi, apa yang disoroti soal ini? Kalau dilihat dari Undang-Undang TNI, kesejahteraan prajurit itu diatur di pasal 50, itu ada 20 komponen yang harus dipenuhi oleh negara untuk menjalankan pasal 50, kesejahteraan pensiunan ada di pasal 51, ada 4 komponen yang harus dipenuhi oleh negara. Yang tentara yang purnawirawan itu tidak hanya mendapatkan pensiun, tapi juga mendapatkan 3 jenis tunjangan lainnya kalau di pasal 51. Masalahnya memang di ekonomi makro. Ya, selama pertumbuhan ekonomi kita tidak 7%. Jadi saya terlibat di Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI, terlibat dalam perumusan Undang-Undang Industri Pertahanan dan perumusan MIF 2024. Itu asumsi dasarnya pertumbuhan ekonomi 7% dan alokasi anggaran dari PDB minimal 1%, mestinya di tahun ini sudah ke 1,5% dari PDB. Nah, pada saat asumsi itu tidak terpenuhi, maka yang tadi disampaikan oleh Mas Anton, kita masih merasakan ada masalah-masalah di ekonomi pertahanan, termasuk di peningkatan kesejahteraan prajurit. Kalau seandainya kita bisa tumbuh di atas 7% dan secara gradual alokasi PDB ke APBN itu untuk pertahanan bisa meningkat sehingga 1,5%, sekarang kita rata-rata 0,78%, maka 20 komponen yang ada di pasal 50, 4 komponen yang ada di pasal 51 bisa dioptimalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit perwira aktif maupun para purnawirawan. Nah, bicara soal pendalaman, saya masih ingin mendalami lebih banyak lagi, tapi nampaknya nanti kita akan lihat saja di debat. Terakhir dari Mas Anton, tadi kita sudah dengarkan bagaimana pendalaman dari masing-masing tim ses terkait dengan tema Hankam yang akan dibahas di debat nanti. Tapi apa lagi yang Mas Anton harapkan sebagai pengamat dan juga penonton dan calon pemilih yang harus disampaikan oleh para capres yang bisa dimengerti? Ini yang jadi garis bawahnya, karena kan ini adalah bagian dari kampanye yang bisa dimengerti tapi juga logis untuk dijalankan. Mas Anton. Ya, sebenarnya yang butuh kemudian untuk dijelaskan. Mas Anton, suaranya belum terdengar, boleh di-unmute? Sorry. Jelas kalau misalnya yang paling simpel itu adalah bagaimana dana dari setiap rupiah yang dikeluarkan untuk anggaran pertahanan itu bisa akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Itu satu. Gitu. Jadi ketika kita bicara tentang kesejahteraan dan lain itu kan bicara tentang bahwa hari ini itu Kementerian Pertahanan kan memang sudah mempublikasikan anggaran pertahanan. Jadi ada kadang 2 lembar, kadang 3 lembar, 5 lembar, 7 lembar, 8 lembar gitu ya. Tapi yang kita kasih tahu itu cuma gelondongan. Ini untuk belanja rutin, lalu belanja untuk perawatan, lalu satu lagi adalah untuk belanja modal. Tadi kita ngomong tadi, Mas Andi udah ngomong tentang 1% PDB dari 3 tahun yang dikasih oleh Menteri Prabowo itu adalah komponen untuk belanja rutin itu sekitar 40%, 30-40%, stabil. Ketika kita bicara tentang belanja alutsista yang masuk dalam belanja modal ini naik turun. Jadi saya khawatirnya ketika nanti kita ngomong tentang nih naik 1% ke PDB, naik 2% PDB, kalau distribusinya kita nggak ubah gitu, nanti yang naik jangan-jangan yang stabil adalah belanja rutin gitu. Sementara ini kan harapannya kan kita ngomong tentang modernisasi. Oke. Nah, semoga nanti... Kedua, yang penting juga untuk adalah bagaimana kita menjadi bahwa ini anggaran pertahanan ini adalah untuk publik, kita bisa buka, kita bisa akses. Sebenarnya 40% itu dibelanjakan untuk berapa ratus ribu prajurit sih, kan kita nggak tahu gitu. Jadi rinciannya semestinya itu bisa transparan gitu. Kalau misalnya Inggris itu penggunaan balance sheet-nya untuk finance itu udah setiap bulan untuk sektor pertahanan sendiri. Nah, kita nggak perlu sampai ke arah sana, tapi minimal
jangan cuma kasih sedikit ya, 3 lembar, 4 lembar, kita kasih rinciannya. Jadi ketika negara ingin menaikkan anggaran pertahanan itu sudah jelas bahwa semua itu bisa kita dapatkan, kita dapat informasi. Jadi tadi saya bilang, kita ngomong tentang optimum essential forces, datanya dari mana sampai sekarang aja saya tidak tahu belanjanya kayak apa, kita membangun kayak apa. Nah, itu keterbukaan itu yang dibutuhkan publik, dan harapan saya tentu saja nanti 1, 2, 3 bisa mengelaborasi itu. Kita ingin membangun 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Gitu. Tantangan apa, pembangunannya kayak apa. Itu Mbak. Yang diharapkan tadi elaborasi 5 tahun ke depan, apa yang akan dibawa masing-masing capres beserta solusinya di debat nanti, kita nantikan. Terima kasih Laksamana Mandia TNI Purnawirawan Ahmad Jamaluddin, anggota Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin, Bobi Adityo Rizaldi, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Andi Wijayanto, Deputi Politik 5.0, TPN Ganjar Mahfud, dan Anton Ali Abbas, pengamat militer, Kepala Center for Intermastic and Diplomatic Engagement. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Selamat menyiapkan para capres untuk debat ketiga mendatang. Terima kasih.